Pertama-tama untuk menjunjung tinggi keharmonisan dan kebersamaan di kelompok, atau akan memilih ketua kelompok. Jadi kamu mau periksa apa jadi ketua kelompok? Sarah. Oke, saya. Karena saya yang akan menjadi ketua kelompok, mohon kerjasamanya untuk buat video sama-sama. Kalau sudah suruh apa-apa kayak itu jangan membuka bangka. Pokoknya kata akan bikin tugas ini sampai dengan titik darah penghabisan. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Karaya Saban dan anggota saya. Nama saya Zara Wiyatifa. Nama saya Bintang Wiyatifa. Nama saya Febi Yudhiyendela. Nama saya Fernisa. Nama saya Mepesa. Di sini kami akan membuat video mengenai pembahasan dan proses bagaimana tugas yang diberikan oleh dosen pengampu yakni Pak Pagaya mengenai mikrobiologi pada bidang lingkungan. Jadi di sini kami akan menunjukkan proses-proses bagaimana kami mengerjakan tugas tersebut, bagaimana kerjasama kami terjalin dalam tugas tersebut. Jadi teman-teman kan kamu dapat sedikit bab 5 tentang mikrobiologi di bidang lingkungan. Nah, pada bab 5 ini ada poin-poin yang bagaimana kalau kamu bagi poin lagi siapa yang kerja poin ini, siapa yang kerja poin ini. Terus kamu harus betul-betul bisa memahami apa yang kamu kerja itu nantinya kamu jelaskan lagi ke para semua yang ada sini tentang poin-poin itu tuh, supaya kamu sama bisa tahu maksud dari poin yang kamu kerjakan itu kan. Nah, nanti kamu pembagian poin kamu kerjakan poin tersebut, terus kamu harus bisa memahami kamu pekerjaan tadi dan jelaskan ke aku supaya bisa
Jadi, bioremediasi mikroba adalah proses menggunakan mikroorganisme untuk menghilangkan atau menetralkan polutan berbahaya di lingkungan. Mikroorganisme ini dapat memecah atau mengurangi konsentrasi zat beracun hingga ke tingkat aman. Proses ini dapat menggunakan satu jenis mikroorganisme atau kelompok yang bekerja sama. Bioremediasi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu in situ, yang berarti pengolahan dilakukan di lokasi yang tercemar, dan ex situ, yang berarti bahan tercemar dipindahkan ke tempat lain ke tempat lain untuk diolah. Bioremediasi in situ adalah menggunakan mikroorganisme untuk mengurangi atau menghilangkan polutan langsung di lokasi yang tercemar. Mikroba biasanya sudah beradaptasi dengan polutan tersebut dan bisa menghancurkannya secara parsial atau total. Biostimulasi adalah cara merangsang aktivitas mikroba dengan menambahkan nutrisi seperti fosfor, nitrogen, dan juga oksigen. Bioaugmentasi adalah penambahan mikroba ke lingkungan yang tercemar untuk memperbaiki kekurangan mikroba yang bisa menguraikan polutan tertentu. Contoh penerapannya termasuk penanganan tumpahan minyak di mana pupuk ditambahkan untuk merangsang mikroba yang memecah minyak. Proses ini telah digunakan dalam insiden besar seperti tumpahan minyak Exxon Valdez di Alaska. Kemudian yang kedua ada bioremediasi ex situ. Bioremediasi ex situ adalah proses menghilangkan kontaminan dari tanah atau air di luar lokasi yang tercemar. Salah satu contohnya adalah oil zapper, konsorsium bakteri yang dikembangkan oleh TERI di India untuk menguraikan hidrokarbon minyak di tanah yang tercemar. Proses ini melibatkan penggalian tanah yang tercemar, memindahkannya ke tempat yang aman, dan menerapkan oil zapper serta nutrisi untuk membantu mikroba mengurangi minyak. Contoh sukses termasuk pembersihan tumpahan minyak di Gujarat, India, di mana kandungan minyak berkurang drastis setelah 4 bulan penggunaan. Jadi, materi selanjutnya yaitu 5.3 tentang biodegradasi senyawa xenobiotik. Jadi, senyawa xenobiotik adalah senyawa sintetis yang tidak alami dan asing bagi biosfer. Mereka stabil di lingkungan baik dalam kondisi aerobik maupun anaerobik dan dapat bersifat beracun. Mikroorganisme dapat membantu menguraikan atau mengurangi senyawa ini. Contohnya, biodegradasi xenobiotik termaksud 1. Nitrogen anaerobik. Jadi, nitrogen aromatik digunakan dalam industri, beracun, dan perlu diuraikan. Misalnya, Pseudomonas, Nocardia, dan Atarobacter maupun menguraikan senyawa ini. Yang kedua, hidrokarbon alifatik. Jadi, hidrokarbon alifatik itu terdiri dari rantai karbon lurus, bercabang, dan siklik. Mikroorganisme seperti Acinetobacter dan Pseudomonas dapat menguraikannya. Jadi yang ketiga itu pola aromatik hidrokarbon atau PAH. Jadi stabil dan berpotensi berbahaya bagi manusia. Mikroorganisme seperti Pseudomonas dan Corynebacteria efektif dalam menguraikan PAH. Bioremediasi logam berat. Bioremediasi logam berat menggunakan mikroba adalah proses memberikan logam berat di tanah dan di air. Logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri tidak bisa terurai secara alami dan bisa sangat beracun. Mikroba tertentu bisa mengikat atau mengubah logam berat menjadi bentuk yang kurang berbahaya. Contoh mikroba dan logam berat yaitu 1. Bakteri. Contohnya tuh bakteri Zooglobea ramigera dan Pseudomonas sp. Kedua jamur seperti Aspergillus niger dan Rhizopus. Dan yang ketiga ragi. Ragi itu seperti Saccharomyces cerevisiae. Proses utama yaitu pertama biosorpsi, mikroba menyerap logam berat di permukaannya. Yang kedua imobilisasi, mikroba diimobilisasi pada bahan tertentu untuk meningkatkan efisiensi penyerapan logam. Contoh penggunaan yaitu yang pertama uranium, mikroba mengurangi uranium larut menjadi bentuk yang kurang larut sehingga mencegah kontaminasi air tanah. Yang kedua Aspergillus dapat menghilangkan timbal, kadmium, dan tembaga.
Mikroba ini digunakan karena kemampuan bertahan di lingkungan yang terkontaminasi logam berat dan memanfaatkan logam sebagai bagian dari proses metabolisme mereka. Untuk halaman 5.5 mengenai tentang biomeding. Biomeding adalah proses menggunakan mikroba untuk mengekstraksi logam dan mineral dari kerak bumi. Proses ini lebih murah dibandingkan metode, mekanisme, dan kimia. Nah, biomeding terdiri dari dua metode. Yang pertama bioleaching dan yang kedua tentang biooksidasi. Bioleaching, mikroba melarutkan logam dari keadaannya, misalnya T-Botulius, dan feroksidasi. Dapat melarutkan logam dengan menggunakan senyawa belerang yang tereduksi. Sedangkan biooksidasi, mikroba mengoksidasi senyawa belerang yang tereduksi terkait dengan logam. Proses ini digunakan untuk mengekstraksi logam seperti emas, tembaga, besi, dan uranium. Ekstraksi tembaga. Proses ekstraksi tembaga menggunakan mikroba, khususnya Adiciobacillus ferrosidans. Biji tembaga dengan kadar rendah ditumpuk di permukaan yang tidak tembus air, kemudian disemprot dengan larutan asam ringan. Mikroba ini mengoksidasi biji tembaga, melarutkannya dalam asam, menghasilkan tembaga sulfat yang dikumpulkan di dasar tumpukan. Proses ini menghasilkan larutan kaya tembaga yang kemudian diproses lebih lanjut untuk pemulihan tembaga. Ekstraksi uranium. Ekstraksi uranium dilakukan dengan bioleaching menggunakan Acidiobacillus ferrosidans yang mengoksidasi uranium yang tidak terlarut menjadi uranium sulfat yang larut. Proses biologis ini lebih cepat daripada proses kimia. Mikroba menghasilkan Fe3 yang mengoksidasi uranium menjadi bentuk larutnya, membantu pemulihan uranium dari biji. Ekstraksi emas. Ekstraksi emas menggunakan mikroba lebih ramah lingkungan daripada penggunaan sianida. Mikroba dari genera Acidiobacillus dan Leptospirillum mengoksidasi lapisan sulfida yang melapisi partikel emas, membuat emas lebih mudah diekstrasi. Proses ini meningkatkan efisiensi pemulihan emas hingga 95%. Yang berikut adalah metode untuk meningkatkan produksi minyak dari sumur-sumur yang telah mengalami penurunan hasil dengan memanfaatkan mikroorganisme. Mikroba dalam meor menghasilkan biosurfaktan yang mengurangi tegangan permukaan antara minyak dan air serta antara minyak dan batuan, memungkinkan minyak mengalir lebih mudah. Selain itu, mikroba memproduksi gas seperti karbon dioksida dan hidrogen yang meningkatkan tekanan dalam reservoir dan mengurangi kekentalan minyak, membuatnya lebih mudah dipompa keluar. Mikroba juga dapat menyumbat saluran berpori tinggi di batuan reservoir, meningkatkan efisiensi pemulihan minyak. Untuk poin yang terakhir, untuk proses MEOR di lapangan, mikroba dan nutrisi disuntikan ke dalam sumur minyak, di mana mikroba berkembang biak dan berproduksi zat-zat yang membantu mengeluarkan minyak dari pori-pori bantuan MEOR. MEOR telah diuji di berbagai lokasi global termasuk Amerika Serikat, Cina, Romania, India, dan Rusia dan Argentina, dengan hasil yang beragam. Sebagai contoh, uji lapangan pertama di angkasa pada tahun 1945 menunjukkan peningkatan produksi minyak dari 0,6 menjadi 2,1 barel per hari setelah penyuntikan larutan molase dan mikroba. Keberhasilan menunjukkan potensi MEOR sebagai solusi efektif untuk meningkatkan produksi minyak di sumur-sumur tua yang tidak lagi ekonomi.